ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi global yang paling dinamis dan berpotensi tinggi. Provinsi Banten, dengan kekayaan budaya dan sejarahnya yang melimpah, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ini, khususnya yang bersumber dari warisan kuliner tradisionalnya. Salah satu warisan kuliner yang paling ikonik dan nilai budaya dari Banten adalah sate bandeng. Hidangan ini bukan sekadar makanan biasa, melainkan sebuah simbol yang memiliki akar sejarah dan budaya yang dalam. Awalnya, sate bandeng muncul sebagai solusi kreatif masyarakat pesisir Banten untuk menyajikan ikan bandeng yang memiliki duri banyak, sehingga dapat dinikmati dengan lebih mudah dan elegan. Tradisi ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, seringkali dihidangkan dalam acara-acara adat, syukuran, dan perayaan penting, sehingga mempertegas posisinya sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dari Banten. Namun, di balik potensi yang besar, sate bandeng menghadapi tantangan klasik dari sebuah produk warisan budaya, bagaimana bertransformasi dari sekadar simbol budaya menjadi produk ekonomi yang berkelanjutan dan kompetitif. Dengan itu, kami kelompok 1 melakukan kunjungan ke lapangan dan mewawancarai pelaku usaha ekonomi kreatif sate bandeng untuk mendapatkan wawasan mendalam yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain, memverifikasi fakta, sekaligus memenuhi tugas akademik. Sangat signifikan, jadi sekarang bila sate bandeng itu bisa dikenal luas oleh masyarakat luar, khususnya bukan hanya untuk Provinsi Banten aja, di luar Provinsi Banten juga kita sudah dikenal luas. Jadi dari pihak pemerintah terkait pun itu sangat support dan mendukung untuk melestarikan budaya masakan khas Provinsi Banten ini. Untuk faktor mendorongnya ya dalam stakeholder ini kan dari pihak-pihak semua juga terkait ya, mau pemerintah pun dari pihak masyarakat biasa pun, soalnya kalau usaha makanan itu lebih dikenal luas cepatnya kan dari mulut ke mulut. Jadi ya misalkan kita dari pemerintah mempromosikan masakan Provinsi Banten ini, ketika ada orang dinas luar ke Provinsi Banten, nanti ketika ingin pulang mereka selalu membawakannya sate bandeng dari Bu Haji Mariam. Jadi kan sate bandeng Bu Haji bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat luar juga. Dan kalau untuk dampak negatifnya itu biasanya tidak ada, semua selalu hal yang dapat positif. Strateginya sih yang saya terapkan sekarang hanya untuk pertama menjaga kualitas ya, karena kan dari sate nenek moyang mau bagaimanapun kualitas itu harus tetap terjamin. Jadi jangan sampai kita merubah rasa. Jadi kalau misalkan cita rasa kita rubah sedikit, pasti pelanggan tuh akan komplain ke kita, kok tidak seperti dulu rasanya, apakah ada yang dirubah atau tidak. Jadi hanya itu aja sih yang pertama memang harus kualitas yang dijaga. Terus yang kedua juga kita harus tetap melakukan promo-promo. Saya di sini selalu melakukan edukasi itu dalam waktu 1 tahun kita wajib kunjungan itu 10 kali, baik dari anak TK, SD, SMP, mahasiswa maupun sekolah luar biasa kita tampung di sini. Jadi kita mengedukasikan bahwa di daerah kamu ini ada masakan khas yang tidak kalah dengan makanan cepat saji. Karena kan anak-anak zaman sekarang, anak Gen Z ini taunya hanya makan cepat saji dan taunya hanya kopi dan kopi. Jadi ya harapan saya sih kedepannya semoga anak-anak zaman sekarang, kalau saya kan dibilang anak milenial, kalau anak Gen Z kan bisa dibilang inilah kita sama-sama memperkenalkan masakan khas daerah kalian sendiri. Yang saya sedih itu ketika anak Gen Z ditanya nih, coba sebutkan 5 masakan khas daerah kalian masing-masing, gak ada yang tahu. Kamu tinggal di mana? Di Serang, coba sebutkan 5 aja masakan khas kota Serang, gak ada yang tahu. Itu kan berarti kan kita sebagai orang tuanya kurang mendidik lah, maksudnya kamu harus tahu daerah masakan khas daerah kamu sendiri. Ketika ada teman kamu datang ke sini, saudara datang ke sini, ketika bertanya masakan khas di sini apa ya, kalau untuk yang membedakan itu yang pertama ya sate bandeng itu kan makanan khas kesultanan ya. Jadi kita itu senang bisa membudidayakan dan melestarikan masakan khas resep nenek moyang. Jadi kan kalau orang mungkin nggak tahu ya, ada yang udah berjalan tapi ketika orang tuanya sudah tidak ada, untuk meneruskan mungkin tidak ada yang mau, karena mungkin apa sih jualan begini. Cuma kalau saya kan yang namanya ini warisan nenek moyang dan sudah berjalan berpuluhan tahun, kalau tidak diteruskan itu kan sangat sayang, nanti
loh kemana ini kok tidak ada penerusnya, seharusnya kan ini sudah harus punya penerusnya. Jadi ya senangnya itu gitu, orang-orang tahu tuh, oh sate Bandeng makanan khas Kesultanan. Jadi saya tuh ngerasa angkat lah, iya nggak sih, Haji Mariam ini diakui salah satu pencetus pertama sate Bandeng di Provinsi Banten juga. Sate Bandeng kuliner dari Banten ini bisa jadi pilihan kalau kalian bosan menyantap sate ayam atau kambing Pems. Nggak kalah nikmat rasanya. Oh iya, sate Bandeng dipercaya sudah ada sejak abad ke-16. Bahkan proses pengolahan ikan bandeng ini dipertahankan sampai sekarang. Nggak heran kalau sate Bandeng jadi ikonnya Banten. Berlimpahnya bumbu rempah untuk melenyapkan bau amis ikan bandeng dan membuat cita rasanya semakin nikmat. Meski banyak dibudidaya di air payau, ikan bandeng juga digolongkan sebagai ikan air laut. Soalnya, bandeng juga biasa bermigrasi ke laut untuk berkembang biak. Ikan bandeng baru bisa dipanen setelah 5-6 bulan setelah proses pembesaran Pems. Kalau sudah bersih, ikan bandeng harus dipijat untuk mengeluarkan duri dari badannya. Karena kulit bandeng tergolong elastis, daging ikan cukup diambil dengan sendok saja. Proses ini harus dilakukan sangat hati-hati agar kulitnya tidak robek ya. Pems, cara ini ternyata dilakukan oleh juru masak kerajaan loh. Saat itu Sultan meminta untuk mengolah ikan bandeng sebagai jamuan tamu kerajaan. Tak habis akal, juru masak kemudian memukul-mukul ikan hingga dagingnya hancur dan terpisah dari kulitnya. Daging yang sudah hancur ini berhasil dikeluarkan dengan cara mencabut tulang dari bagian bawah kepala. Wah, keren deh idenya. Meski terlihat halus, daging ikan ini harus digiling kembali agar duri-durinya lebih lembut. Baru deh campur bumbu. Adonan yang sudah berubah warna ini kemudian dimasukkan lagi ke dalam kulit bandeng. Isi sampai penuh dan pijat-pijat sedikit ya, agar tidak ada lagi bagian yang kosong atau belum terisi. Daripada isi di dalam kulit bandeng keluar dan berceceran, sebaiknya bandeng dijepit dengan bambu. Kukus deh sekitar 10 menit supaya daging bandeng setengah matang. Masih belum selesai nih, sate bandeng ini harus dibakar supaya matang sempurna. Masih kurang berisi ya? Biar makin mantap dikonsumsi, bagian luar sate bandeng bisa dilapisi dengan adonan yang sama, seperti dalam kulitnya. Proses pembakaran yang dilakukan 2 kali agar sate bandeng lebih awet dan tahan lama, Fems. Tinggal sajikan deh. Kalau mau dijadikan oleh-oleh dari Banten, boleh juga kok.